Ternyata Krisdayanti pernah kucing-kucingan, beraksi saat Anang tak ada di rumah. Kade sungguh gila. Kisah hidup Krisdayanti memang bak sinetron, apalagi setelah ketahuan menjalin hubungan dengan Raul Lemos kala itu. Krisdayanti rupanya merupakan sosok yang mengakui kenakalannya di masa lalu. Sang Dipa sempat bercerita bahwa ia pernah kucing-kucingan terhadap Anang Hermansyah. Sembunyi-sembunyi Kade dilakukan hal haram saat Anang tak ada di rumah. Krisdayanti tak malu ketika mengungkap masa lalunya yang cukup nakal. Hal itu pernah disampaikan Krisdayanti lewat buku dan tulisannya. Menjadi seorang diva ternyata tak seenak dan tak senyaman yang terlihat. Kade kerap merasakan kesepian yang berujung pada hal-hal buruk bahkan haram. Kade pernah mengalami kegagalan rumah tangga dengan Anang Hermansyah. Kegagalan Kade mempertahankan rumah tangga dengan Anang Hermansyah disebut-sebut karena perselingkuhan. Bahkan gosip miring disebut sempat ramai dan menghebohkan publik, tak lagi bisa diselamatkan. Anang dan Kade pun memutuskan untuk bercerai. Dilansir dari tribunjatim.com, diketahui dari pernikahan mereka, mantan pasangan ini memiliki 2 orang anak, Aurel dan Ajriel. Ternyata di masa lalu Krisdayanti pernah melakukan hal yang di luar dugaan juga. Rupanya ada hal lain yang dilakukan oleh Kade saat masih menjadi istri Anang Hermansyah yang mendadak ketahuan. Bahkan hal buruk dilakukan Krisdayanti saat Anang Hermansyah tak berada di rumah. Seperti dimuat sajian sedap, tergambar jelas di buku berjudul My Life, My Script, biografi Krisdayanti seperti apa masa lalu dari sang Dipa. Ketahuan oleh Anang Hermansyah menggunakan narkoba, Krisdayanti membeberkan reaksi sang suami saat itu. Krisdayanti belasan tahun yang lalu mengaku jika dirinya mengalami kehampaan hati saat karirnya melejit. Herannya, karirku semakin baik. Anang semakin melaju dengan kesibukannya di studio, ujarnya. Jadwal manggungku kian melimpah dengan honor yang sangat baik, dan aku tetap memakai sabu. Sungguh gila, kata Krisdayanti. Kade nekat memakai sabu. Krisdayanti bahkan sudah mendapatkan peringatan dari sang manajer perihal kesehatannya. Apalagi Kade disebut sudah mengalami mata hitam, bibir kering, efek dari narkoba. Aku tak bisa menghentikan sabu, sia-sia saja. Aku berharap sembuh dengan segera karena sakau telah meracuniku setiap hari, setiap detik, katanya. Saking kecanduan, Kade berani minta diantar sabu ke rumahnya. Tentu aku memanggil bandar jika Anang tidak ada di rumah, ungkapnya. Apa yang dilakukan Kade ini pun lantas semakin lama membuat Anang Hermansyah tahu kondisi sang istri. Asbak di meja penuh dengan puntung rokok. Pikiranku terarah sepenuhnya pada sabu yang siap kunikmati. Mataku luput dari pandangan puntung rokok di asbak, katanya. Saat kondisi rumah masih banyak puntung rokok, Anang pun pulang hingga mencerca pertanyaan untuk Kade. Tak begitu saja percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kade, Anang pergoki Krisdayanti nikmati sabu di kamar. Anang menjerit histeris. Anang memelukku, ia syok. Entah berapa lama ia menangis. Aku hanya bisa meringkuk takut dan bersalah di pojok tempat tidur. Aku menangis, ujar Kade. Anang Hermansyah pun langsung membawa Kade ke pesantren tempat dulu dirinya menuntut ilmu. Setiap hari aku sholat dengan khusyuk, didoakan oleh para kiai dan melakoni hidup murni. Makan minum seadanya, bekerja dan memperkuat keimanan. Sepanjang itulah Anang tak pernah pergi dari sisiku, katanya. Krisdayanti bahkan mengaku jika dirinya juga tidur di luar ruangan hingga beberapa hari. Anang membawaku pulang setelah yakin aku benar-benar telah terlepas dari narkoba. Kugenggam tangan Anang selama dalam pesawat. Alhamdulillah, aku mempunyai suami setengah dan baik disedia, kata Krisdayanti. Tetapi yang unik, dengan percakapan dengan para kiai membuat Kade membaik saja dan diizinkan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.